Shalom saudaraku semua, shalom shalom. Doa saya tentunya kondisi kita semua baik-baik saja. Dan ingat Bapak Ibu, kondisi kita baik-baik saja itu berawal dari hati dan pikiran kita, ya. Orang boleh kaya tapi mentalnya miskin. Ada orang yang miskin secara jasmani tapi mentalnya kaya. Oke. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua tempat Bapak Ibu di Israel yang sangat terkenal, bahkan menjadi sebuah destinasi wisata, ya. Biasanya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan ke Israel, mereka pasti menyempatkan dirinya ke dua tempat ini. Yaitu yang pertama adalah Danau Galilea dan yang kedua adalah Laut Mati. Tetapi apa yang perlu kita pelajari dari dua tempat yang terkenal ini, Bapak Ibu, ya? Danau Galilea dan Laut Mati. Di Danau Galilea ini, saudaraku, leluasa hidup banyak jenis ikan-ikan dan juga yang lainnya, ya. Tetapi kalau di Laut Mati tidak ada kehidupan sama sekali, ya. Tidak ada kehidupan sama sekali. Lalu ada apa dengan dua tempat ini? Padahal kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Danau Galilea, Laut Mati adalah mereka menerima sumber air yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Sama-sama menerima sumber yang sama dari Sungai Yordan. Tetapi kenapa kok berbeda? Laut Mati tidak ada kehidupan, Danau Galilea justru ada kehidupan, saudara, ya. Yang membedakan adalah mereka sama-sama menerima asupan dari Sungai Yordan. Tapi kalau Danau Galilea menyalurkan lagi yang diterima dari Sungai Yordan itu kepada anak-anak sungai yang lainnya di daerah Israel sana. Lalu kalau Laut Mati, dia tidak menyalurkan lagi sama sekali apa yang ia terima dari Sungai Yordan. Dan tidak sedikit pun, bahkan semua ditampung, ya, dia tampung sendiri. Maka tidak heran Danau Galilea ada kehidupan, ikan-ikan boleh hidup di sana dan mungkin rumput-rumput di dasar Danau Galilea mungkin juga numbuh. Tetapi di Laut Mati sama sekali tidak ada kehidupan. Karena kadar garamnya begitu numpuk, membusuk, dan pada akhirnya saudaraku, manusia pun tidak perlu berenang di sana. Mereka mengapung, saudaraku, ya. Nah, menjadi pertanyaannya adalah sering sekali tidak kita pahami bahwa Danau Galilea dan juga Laut Mati ini adalah gambaran hidup manusia dan terutama gambaran hidup kita orang-orang percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Panggilan Yesus kepada kita begitu jelas di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang. Menjadi garam dan terang dunia. Intinya menjadi berkat, ya. Banyak orang kaya tapi sulit memberi, pelit, kikir, medit. Ada orang yang sangat sederhana, taruhlah katakan miskin, seperti seorang perempuan yang miskin, yang kerjaannya cuma mencari kayu bakar, tapi dia bisa memberikan seluruh penghasilannya dipersembahkan di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang kaya itu adalah bukan orang yang punya segala-galanya. Tapi orang kaya itu adalah mereka yang mau berbagi. Maka tidak heran jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya besar. Ya, bahkan ketika Yesus mempertanyakan mereka, saudaraku, kenapa mereka suam-suam kuku? Mereka menjawab, kami kaya, kami memperkaya diri kami, dan kami tidak kekurangan apa-apa. Yesus justru bilang apa? Justru Yesus berkata jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang miskin, melarat, malang, menderita, telanjang. Ya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadilah Danau Galilea di mana saudara kita semua tinggal. Jangan menjadi Laut Mati. Apalagi gereja. Gereja banyak sekali menjadi Laut Mati. Bisanya hanya menerima tapi tidak mau berbagi. Ya, dan hal ini bukan hanya soal perkara jasmani. Mungkin kita bisa bagi uang, bagi tenaga, bagi harta benda, bagi pengetahuan dan yang lainnya. Dan hal yang lebih penting yang harus kita bagi adalah
berita bahagia, berita gembira dari surga, yaitu berita keselamatan, salvation. Maka tidak heran Bapak Ibu, pesan Tuhan kepada kita adalah di dalam Matius 28, 19, 20 itu, ya, dikatakan pergi. Kata pergi ini keluar, saudara. Ya, bagikan. Apa yang mau dibagikan? Yaitu jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ajar mereka tentang keselamatan, tentang kehidupan yang berkualitas. Gereja inilah panggilannya. Maka tidak heran dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Kalau dalam versi BIMK lebih jelas lagi dikatakan bahwa Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Maka kalian semua juga harus begitu. Versi BIMK begitu. Jadi kesempurnaan kita orang percaya adalah ketika kita meneladani Yesus, yaitu membagikan kasih Yesus itu. Maka jangan jadi laut mati. Banyak gereja menjadi laut mati. Hanya bisanya menampung, sulit berbagi, dekam di dalam gedung gereja, tidak berbuat apa-apa di lingkungan dimanapun. Mereka cukup puas hanya dengan segala kegiatan-kegiatan seremonial di dalam gereja, keagamaannya. Sehingga apa yang membedakan kita dengan dunia? Padahal Yesus telah berkata lewat Rasul Paulus Roma 12 ayat 2, hendaklah kita berubah, pembaruan oleh akal budi kita. Harus berubah. Kita tidak boleh sama dengan dunia, ya. Maka Bapak Ibu, ayo kita cek diri kita. Kita ini orang Kristen atau pengikut Kristus? Ini harus perhatikan baik-baik. Orang Kristen belum tentu pengikut Kristus, saudara. Bisa saja dia jadi pengikut Kristus, ya sudah tentulah orang Kristen. Ya. Kristen berbicara hanya agama kalau kita hanya sekedar orang Kristen. Pengikut Kristus itu adalah gaya hidup. Gaya hidup apa? Seperti danau Galilea. Dia tidak hanya menampung kasih Tuhan itu, tapi dia juga membagikannya. Baik itu kasih Tuhan secara jasmani, baik juga terlebih penting lagi kasih Tuhan secara rohani, yaitu keselamatan. Yaitu berita kebahagiaan ini harus dibagikan, saudara. Gereja harus berperan aktif. Lihat kondisi dunia ini semakin memprihatinkan. Indonesia semakin memprihatinkan. Lalu kita gereja, apa yang mau kita kerjakan? Apakah kita hanya cukup sekedar nyanyi-nyanyi di dalam gereja? Kita hanya cukup, saudaraku, kumpul-kumpul, habis itu makan-makan. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam Filipi 2 dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan tahtanya yang maha kudus, surga yang mulia itu. Dia mengosongkan dirinya. Dia sebagai Raja Allah yang Maha Kudus. Dia datang ke dunia, lahir dari seorang rahim manusia. Dia mengosongkan dirinya. Untuk apa? Cuma satu misinya. Kasih, karya penyelamatan, karya penebusan dosa. Dan ini harus menjadi tugas gereja. Seperti yang sudah dipesankan Yesus di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau aku saja rela mati demi keselamatanmu, karena kasihku kepadamu, maka engkau wajib juga rela mati demi keselamatan banyak manusia, banyak jiwa-jiwa. Perhatikan diri kita Bapak Ibu. Perhatikan pelayanan di gereja kita. Pelayanan saudaraku dimanapun yang kita lakukan. Ya, perhatikan. Masihkah kita mengerjakan yang dikehendaki oleh Bapak ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayo jadilah Galilea. Jangan jadi laut mati. Ya, jangan jadi laut mati. Rumah kita, gereja kita, pelayanan kita, sinode kita, jangan jadi laut mati, tapi menjadi danau Galilea. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik, karena inilah tugas yang mulia. Ya, Yesus berkata kepada pemuda yang bertanya, Guru, hukum mana yang aku mau lakukan supaya aku sempurna? Yesus menyatakan banyak hal. Pemuda itu berkata, aku melakukan itu semua. Aku berpuasa Senin Kamis, aku mengembalikan perpuluhan, aku disunat, aku melakukan ini banyak lagi dan hal-hal lain. Lalu Yesus berkata, satu hal lagi engkau harus lakukan supaya engkau sempurna. Jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin. Dia sedih, dia tidak mau lakukan itu, dia pergi. Bapak Ibu, artinya apa? Banyak orang melakukan banyak hal kegiatan keagamaannya, kegerejaannya, tapi melakukan kasih Yesus ini mereka tidak mau. Oke Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Salam perubahan, salam mengerjakan kehendak Bapa di surga.
Shalom. Horas, jadilah danau Galilea. Stop, jadi laut mati. Jesus bless all.